Come on, put them together I'm alive, 'cause Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see clearly now. Oh, everybody dance now. Oh, everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. My desire is to lift you higher. It's only burning brighter. This passion inside of me. Oh, everybody dance now. Oh, everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his This praise is bursting out, and I can't contain it now. 'Cause this praise is bursting out, out. 1, 2, let's go! Come on, sing it out tonight! Sing it! Everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Whoa! Everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Whoa! Silakan duduk ya. Teman-teman semangat. Percaya pasti menang? Bro Andre, tugas saya selesai. Oke, pertama-tama ya, saya ngucap syukur, terima kasih ya, bisa boleh diundang, dikasih kepercayaan sama suhu saya nih ya, Bro Andre, leader teman-teman. Kasih plus buat Ko Andre Gunawan ya. Legacy itu benar-benar satu agensi dari tempat kelahiran saya di Bandung ya. Tapi isinya tuh maksudnya teman-teman lihat deh spiritnya, lihat semangatnya, lihat value-nya luar biasa ya. Ini saya juga belajar banyak, terberkati lah ya, boleh sharing di sini. Nah di sini saya nggak ngajarin, saya cuman share apa yang saya pernah lewatin gitu ya. Waktu saya sampai jam 12 ya. Oke ya.
Jadi tanpa berlama-lama teman-teman ya, teman-teman tadi udah lihat background saya. Saya lahir dari anak konglomerat gitu ya. Anak enggak, itu Bobi Saputra, salah ya. Enggak teman-teman ya, saya lahir di Bandung, saya 4 bersaudara dari keluarga yang nggak miskin, tapi kalau dibilang kaya ya jauh banget gitu, sama yang kaya mah jauh banget gitu. Ya nggak miskin, intinya bersyukur saya 4 bersaudara bisa kuliah, tapi kondisinya yang ngepas, yang sengepas apa sih? Kalau ketiup angin ya nyemplung gitu ya. Jadi ngepas banget. Ya tapi bersyukur waktu dulu saya dari Bandung, saya lulusan Aloy. Ada anak Aloy? Ya, hidup Aloysius ya. Nah, tapi saya dendam loh sama Aloysius teman-teman ya. Saya waktu kelas 1 SMA, saya dikeluarin loh. Karena saya memimpin tawuran. Jadi memang jiwa leadership itu udah ada dari dulu ya. Ya. Gila loh mimpin tawuran, ya bingung juga sih. Cuman ya itu ya, saya punya background yang apa ya, yang seru lah ya, kelam lah ya. Penuh kepahitan segala macam. Saya lahir dari keluarga broken home, tapi ya bersyukur ya Tuhan sayang sama saya, makanya saya dibuang ke Jakarta ya. Dan di Jakarta teman-teman, hasilnya apa? Saya menemukan belahan jiwa saya ya. Ya. Paling ujung paling cantik buat saya ya, paling cantik aja ya. Nah teman-teman, itu cinta pada pandangan pertama tuh. Begitu ketemu di sekolah, begitu dia nengok, Edan. Wah, itu langsung bengong loh. Langsung kayak apa, dagu jatuh gitu, plok. Ya gitu ya. Jadi ya bersyukur ketemu, sampai ketemu calon istri jadi istri gitu ya. Nah teman-teman, udah itu cerita background. Saya join tahun 2007. Ada yang belum lahir 2007? Ya, ya. Itu waktu saya, jadi saya join waktu usia 26 tahun. Teman-teman ada yang 26 tahun atau di bawah 26 tahun? Oke. Enggak ada ya? Ya 26 tahun ada ya? Oke. Wah. Oke, berarti masa depan kamu bisa lebih dong, iya dong. Nah, teman-teman ya, dulu 26 tahun memulai bisnis Prudential. Background saya sebelum di Prudential, saya memang udah berkecimpung usaha bisnis. Kenapa bisnis? Saya pernah kerja 3 bulan dan bulan pertama happy, lulusan saya gini-gini sarjana ya. Jadi sempat kuliah di Untar dan lulus ya dengan IP yang bagus 2,5 ya. Serius? Masa sih? Lu kan pinter. Hah? Oh gitu, kelihatan pinter. Gua kayaknya harus pakai kacamata biar kelihatan pinter ya. Bro Andre ini kelihatan, wah, gitu ya. Sebenarnya pinter banget kita tuh. Saya 2,5 jarang masuk kelas loh. Kalau saya masuk kelas berapa itu ya? Ya, benar. Positive thinking ya. Nah, saya lulus, saya pernah kerja teman-teman ya. Saya pernah kerja di perusahaan, aduh kok saya jadi lupa sih. Itu loh, Panin punya anak perusahaan, tapi perusahaannya multi finance, gede juga kok. Apa ya? Kelipan ya, Kelipan. Oh iya, Kelipan. Ya, Kelipan Finance. Ya, lumayan lah, bukan perusahaan ece-ece lah ya. 3 bulan kerja, which is good, bagus. Bulan pertama bangga, wih gila sarjana kerja gitu ya, oke lah. Bulan kedua mulai mikir, ini nasib gue gimana? Terus saya mulai cari tahu. Ada yang salah nggak sih dengan bekerja? Nggak ada yang salah. Cuman masalahnya hidup itu kan pilihan. Ya boleh milih dong. Ujungnya mau kemana boleh milih kan. Saya tanya manajer saya, korek-korek gitu ya. Penghasilan 5 juta pada saat itu ya. Terus udah gitu, saya tanya atasan manajer saya, gajinya 25 juta. Wah ini 25 juta lumayan. Nah pertanyaan kedua, kerjanya berapa lama Pak? Di sini aja 15 tahun, mati lah. Ini kayaknya saya langsung mikir gini, nah ini balik lagi ya, self worth gitu ya. Gini-gini saya tahu value saya gitu ya. Saya tahu nih, 25 juta 15 tahun kayaknya bukan Richard banget deh. Gitu ya. Nah dari situ saya mikir, enggak lah. Saya nggak mau punya masa depan kayak begini, kayak mereka gitu ya. Saya harus tentuin masa depan yang saya mau gimana. Udah ngobrol-ngobrol, cari bulan ketiga, om saya meninggal. Kakak mami saya meninggal. Dia itu sebelum meninggal dia punya rumah 3 lantai di Kelapa Gading. Dia negosiatornya perusahaan yang kayak anduk diperes, tahu ya? Ya itu ya. Ini orang hebat banget. Jadi si perusahaan mau ekspansi ke Makassar itu nggak pernah tembus. Karena om saya 2 minggu tembus. Jadi benar-benar nih orang negosiator yang hebat banget lah.
Wah, dia karirnya bagus segala macam, tapi waktu saya kerja di bulan ketiga, doi meninggal. Dia dipanggil Tuhan, nggak lewat 2 minggu rumahnya dijual. Nah ya, jadi dari situ saya mikir, gila nih gue enggak, bukan masa depan kayak gini yang saya mau, gitu ya. Dari situ saya mikir ya udah, usahalah, kalau nggak kerja kan usaha. Usaha mulai dari usaha, sebenarnya dulu saya waktu kuliah sempat ngerintis usaha desain grafis. Saya lulusan eh, ekonomi, manajemen, usahanya desain grafis. Belajarnya sama teman kos yang anak desain. Dia belum lulus, saya udah usaha gitu ya. Pokoknya cuan minded lah ya. Nah dari situ saya udah usaha, akhirnya saya pikir-pikir udahlah saya mau jadi gedein usaha, ya usaha desain grafis, dan sampai terakhir ada usaha coffee shop, punya 3 cabang. Lumayan lah. Mall Kelapa Gading, Mall Plaza Semanggi, Mega Mall Pluit, ya kan? Kok bisa, kan saya anak konglomerat? Enggak ya. Om-om saya kan kaya. Ya, saya pinjem uang, dibungain 1% sebulan. Tapi intinya, ya saya harus berjuang, usaha. Nah, sampai akhirnya 2007 ketemu Pru. Ketemu Pru, intinya kenapa sih? Intinya gini, kalau nggak di Pru, mati nggak? Ya enggak sih. Tapi hidupnya ya di situ-situ aja. Gitu ya. Nah, saya ke Pru karena saya tertarik dengan percepatan income. Itu nomor 1. Kedua, saya tertarik. Oh, jangan dong ya. Nah, jadi tadi sampai mana? Saya tertarik dengan percepatan income, dan saya tertarik yang kedua, enggak ada modal di setor. Kalau kita punya background pengusaha, mau mencetak penghasilan 1 juta aja, itu ada modal yang disetor. Gitu ya. Jadi di sini nggak ada modal yang disetor. Wih, oke ya, income-nya cepet, nggak ada modal disetor, dan yang terakhir bisa diwariskan. Wah, ini karena saya baru ngelihat nih om saya meninggal. Ini kalau dia dipru dengan skillnya dia, wah ini pasti hebat banget. Dan begitu dia meninggal, di sini siapa yang pasti meninggal? Kan meninggal kan bukan sesuatu yang gimana, ya kan? Ngomong-ngomong, saya punya salah satu adik direct saya, istrinya minggu kemarin, hari Minggu, baru meninggal. Orangnya sehat, masih muda, medical check up semuanya fine gitu ya. Dia meninggal. Lagi tidur, meninggal. Emang ngomong apa? Ya kan? Nah, jadi kita pun, saya pun someday pasti meninggal. Nah, masalahnya waktu saya meninggal, saya ketemu Tuhan pasti ya. Udah bertobat ya. Udah bertobat ya. Nah, jadi saya ketemu Tuhan, tapi istri anak-anak saya ketemu siapa? Tagihan. Itu udah pasti. Waktu pencari nafkah meninggal, emang anaknya kuliah free? Enggak loh. Emang itu IPL rumah jadi free? Enggak juga. Jadi itu hal yang pasti. Nah, saya mikir-mikir kalau saya meninggal gimana? Gitu ya. Udahlah, prudensial kan bisa diwarisin. Nah, ini oke nih ya. Dari situ dimulai prudensial dengan apa namanya teman-teman? Dengan prinsip gua coba deh. Gitu ya. Awalnya nyoba, tapi nyobanya bablas. Kenapa? Enak sih ya. Nah, jadi ya seperti itu teman-teman ya. Backgroundnya jadi 2007 umur 26, sekarang umur 28 ya. 28 ya, 28. Saya 28 forever ya. Nah, jadi seperti itu teman-temannya, nggak berasa udah 17 tahun di Prudential. Nah, ya dari situ ya bersyukur. Semua berkat dari Tuhan ya. Tapi ya kita harus berjuang ya. Nah, teman-teman, di sini saya sharing karena supaya waktunya ini cukup. Saya sharing poinnya gini, teman-teman. Ini yang saya belajar dari salah satu guru besar atau leader ya, namanya A.R. Bernard. Dia bilang, dia salah satu leader bukan leader asuransi ya, dia leader spiritual di New York. Dia bilang, ada 3 hal yang harus kita kuasai dalam hidup kalau kita mau sukses. Oke, mau sukses. Apa aja tuh? 1, kuasailah leadership. Gitu loh. Kedua, kuasailah relationship. Yang ketiga, kuasailah stewardship. Nah, 3 poin itu kalau kita kuasain, kita pelajarin, kita mahir di situ, hidup kita pasti sukses.
Sukses itu udah pasti punya uang. Orang punya uang belum tentu sukses ya. Jadi kita maunya saya percaya kita semua ya teman-teman semua nih di Legacy pasti pengennya sukses kan? Betul kan? Jadi bukan cuma uang doang tapi keluarga berantakan. Kita pengen semua. Betul ya? Nah, jadi kuasailah 3 hal. Nah, di sini karena dari situ saya belajar kita mau bahas tentang relationship ya. Bagian dari apa yang A.R. Bernard bilang ya. Leadership, relationship, dan stewardship. Nah, kita belajar relationship. Kenapa teman-teman? Bisnis prudensial 5 tahun income berapa? Sekarang. Itu yang dulu loh. Ya, yang dulu. Sekarang 200 juta per bulan. Oke? 5 tahun jalanin bisnis prudensial, income bisa 200 juta per bulan. Teman-teman tahu income seorang master builder? Master builder. Benar, master builder. Itu minimal 2 miliar sebulan. Ya. Jadi kan sebenarnya masa depan seperti itu yang kita mau ya. Betul ya? Ada syaratnya. Itu income bisa gede kayak gitu, itu kalau punya grup besar. Nggak mungkin kalau kita berjuang sendiri. Kita berjuang sendiri nggak akan bisa income sebesar itu, teman-teman ya. Nah, kalau kita mau punya income besar harus berjuang bareng-bareng, rame-rame, bangun grup. Bangun grup nggak bisa nggak. Kita harus ngerti yang namanya how to build relationship, teman-teman. Ya, jadi ini benar-benar part penting dalam hidup. Dalam hidup sih kok kan kalau buat yang nggak dipru build relationship, kalau kita bicara nikah untuk orang di luar sana ya, orang yang married aja suami istri, kalau nggak ngerti how to build relationship, gimana? Ya berantakan juga ya. Jadi ini yang kita mau pelajarin teman-teman ya. Oke, ininya ke sini ya. Ke sini. Oke, ya next ya, teman-teman. Back, sorry. Oke. Nah, ini prinsip nih. Dalam bangun relationship, ya kan kita bisnis kan agent, AAD, AD. Untuk agent ke AAD minimal harus punya berapa agent? 4 agent, ya kan? Ya kita harus belajar untuk partnership sama 4 orang. Seorang AAD mau jadi AD juga harus bisa partnership, ya kan? Seorang AD, wah enak tuh kalau di AD udah jadi AD, nggak ada target dong. Enggak teman-teman ya. Udah AD tuh titik aman pertama ya. Titik aman berikutnya ada lagi. Ya cepat-cepat jadi AD abadi. AD abadi tuh AD yang punya minimal 5 anak AD. Berarti harus bisa banget kan, harus ngerti banget build relationship. Ini prinsip dasarnya. People don't care how much you know until they know how much you care, teman-teman. Jadi sebenarnya kita bicara pakai prinsip-prinsip ini untuk konteks posisi teman-teman masing-masing ya. Seorang agent mau punya banyak nasabah. Guys, saya kasih tahu, nasabahmu don't care how much you know. Sampai mereka ngerti seberapa teman-teman care sama mereka. Nah, ini prinsip dasar. Agent, wah ini ada agent baru nih, si Ko Richard mau rekrut. Wah, tapi kan gue udah hebat loh, udah 17 tahun. Terserah sih, orang nggak peduli. Di mata industri luar di sana, masyarakat, bedanya saya sama teman-teman agent apa? Nggak ada beda. Sama-sama orang pro, gitu loh. Nggak ada beda, teman-teman. Jadi mereka nggak peduli seberapa hebatnya kita, sampai mereka tuh tahu seberapa kita peduli dengan mereka. Ya, ini dasar ya, teman-teman ya. Nah, jadi tapi bukan artinya kita nggak perlu hebat ya. Kita harus mulai menjadi hebat ya. Nah, people don't care how much you know until they know how much you care. Kata dasarnya, kata prinsipnya adalah care, teman-teman. Care adalah peduli atau mengasihi ya. Maksudnya gimana, Cat? Peduli gini. Care itu kan peduli. Orang nggak akan peduli kalau nggak mengasihi. Kalau saya misalnya sama Bro Andre, kita lagi makan. Terus ada nasi nempel di pipinya. Ada nasi nempel di pipinya. Kalau saya nggak peduli, ya maksudnya kalau saya bilang, bro, tuh ada nasi nempel. Ya itu kan kenapa saya, ya ambilin dong, ya sini, pakai sumpit lagi gitu ya. Nah gitu ya. Nah tapi ya itu kan orang peduli karena mengasihi. Betul ya, kalau teman-teman kita punya teman, punya saudara, kita peduli, care sama dia karena kita mengasihi, teman-teman. Ya, jadi mengasihi sendiri, mengasihi itu pilihan. Mengasihi itu bukan karena contoh. Siapa di sini udah nikah?
Udah nikah ya. Teman-teman tahu dong, teman-teman harus mengasihi pasangan. Kenapa teman-teman harus mengasihi pasangan teman-teman? Oh, karena dia ganteng, karena dia cantik. No, teman-teman. Itu bukan itu. Mengasihi itu bukan feeling, mengasihi itu keputusan. Ya kalau gua memang, ya dia kan, ini kan istri saya. Ya saya harus mengasihi. Tapi dia lagi nyebelin. Ya harus mengasihi. Begitu juga ke anak. Ya untungnya yang lebih nyebelin saya sih. Ya Devika sangat mengasihi saya ya. Contoh ke anak, wah saya sayang nggak sama anak saya? Saya sayang. Kenapa? Karena dia gemoy, lucu. Someday dia nggak gemoy loh. Terus jadi saya nggak sayang. Ya nggak, namanya anak ya saya harus mengasihi. Itu keputusan ya. Nah jadi orang nggak akan care kalau nggak akan peduli kalau tidak ada kasih gitu ya. Nah kasih berpusat pada kemauan bukan perasaan. Kemauan, perasaan, pokoknya kemauan tuh keputusan. Maksudnya nggak, ya kalau memang gua mau ya udah gitu loh. Tapi nggak enak, ya tapi lu mau kan ngambil langkah kan, gitu loh. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi harus ada mengasihi dulu gitu, baru kita bisa care sama orang. Nggak mungkin kita mengasihi orang lain kalau kita nggak bisa mengasihi diri sendiri. Ya ini penting. Jadi problemnya adalah kayak dulu saya penuh kepahitan gitu ya. Dulu saya ya gitulah ya. Jadi nggak enak ngomongnya. Ya dulu saya memimpin tawuran gitu ya. Dulu saya intinya dulu saya naik motor, nggak ngerti kenapa orang lain naik motor kayaknya fine fine aja. Kalau saya naik motor kenapa tiap hari ribut di jalan gitu loh. Nah itu ya masalahnya itu aneh kan, kayak magnet masalah gitu. Tapi saya ngerasa kayak begitu karena saya memang even saya sendiri pun tidak mengasihi diri sendiri gitu loh. Saya nggak mengasihi diri sendiri. Gimana saya mau mengasihi orang? Terus kalau misalnya ada orang butuh, contoh lagi pacaran sama Devike, terus Devike bilang, kasihan loh, temen aku tuh kayak gini-gini, dia bisnisnya bangkrut, kasihan deh. Yang saya bilang apa? Ya salah sendiri, itu namanya bisnis begitu. Terus kalau gue bangkrut, siapa yang ngasihanin gue? Ngerti ya teman-teman ya? Bener-bener egois banget gitu ya. Ya karena saya nggak bisa mengasihi orang karena saya nggak mengasihi diri sendiri. Gitu loh. Nah, terus harus bisa lihat diri sendiri berharga, teman-teman. Ini penting ya. Kita bisa ada misalnya ngelihat seseorang bisa begitu mengasihi, begitu care gitu ya. Ya karena dia begitu care ke orang lain, itu bisa karena dia mengasihi dirinya sendiri. Dia mengasihi dirinya sendiri karena dia ngerti seberapa berharganya dia, gitu loh. Nah, cara paling fair adalah kita harus ngerti Tuhan ngelihat kita tuh kayak gimana. Disitulah pertobatan pertama saya gitu ya. Ya itu seperti itu teman-teman. Maksudnya gini, saya percaya Tuhan tuh nggak create sampah. Oh berarti gue bukan sampah ya. Mulai dari situ. Soalnya dulu saya mikir, dulu ya. Saya mikir, oh ini tuh dunia ini nih kayak video game. Mario Bros tahu ya. Oh Andre jadi Mario Bros. Teretet, teretet, tuh jadi pahlawan. Saya jadi jamur yang diinjak plok gitu. Ini nasib-nasiban aja gitu. Nah tapi masalahnya teman-teman ya. Setelah saya ngerti Tuhan tidak create sampah. Tuhan tidak menciptakan sampah. Jadi saya apa dong? Bukan sampah yang pasti. Nah, baru mulai oke, berarti gue berharga ya. Nah, seperti itu teman-teman. Baru ada perubahan ya. Nah, itu dasarnya teman-teman ya. Prinsip berkomunikasi ya, kita langsung aja prinsip berkomunikasi. Jadi, kok jadi tadi kan ngomong bangun relationship. Kok ini jadi ngomongin komunikasi? Relationship itu terjalin. Contoh teman-teman ngelihat ada dua orang sahabat si A dan si B. Mereka nggak lahir bareng loh. Oke? Mereka nggak lahir bareng. Mereka juga pernah awalnya nggak kenal satu sama lain. Tapi kenapa bisa jadi sahabatan? Karena ada komunikasi yang terjalin. Nah, seringkali di kita nih, di bisnis prudensial, seringkali ya, untuk orang di luar sana, leadernya bilang ke agent, Jen, itu temen lu tuh, temen lu yang si ini nih hebat loh. Dia sayang keluarga, duitnya banyak. Lu nggak prospek? Nggak deket gue. Hello? Terus? Iya nggak deket. Pendekatan lah. Ya itu dia. Gue nggak deket. Lu mau dekat apa enggak ya? Ngerti ya teman-teman ya? Jadi seringkali gitu. Sama seperti leader juga misalnya mau rekrut. Saya mau rekrut nih si A. Aduh gue nggak dekat. Ya terus gimana? Ya pendekatan. Gitu loh.
Teman-teman lihat kayak misalnya di sini siapa yang punya Hopeng di Legacy? Si A Hopeng sama si B gitu, tapi di dalam Legacy. Ada dong, ada dong. Lahir bareng emang teman-teman. Pas oe tos. Ya enggak lah. Apa dari SD bareng? Belum tentu juga. Nah, terus kenapa bisa jadi Hopeng? Ya karena ada keputusan gue mau dekat. Entah si A atau si B. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi penting kalau dalam hal bangun relationship ini kita bicara pasti ada komunikasi dan kita harus ngerti prinsip-prinsip komunikasi itu apa. Ya, kita pengen, nah ini dulu, semua komunikasi pasti ada tujuannya. Saya memulai sebuah percakapan dengan seorang wanita yang mencuri hati pertama kali, yaitu Devika tuh, ya. Memulai percakapan, ada goalnya. Kenapa? Pengen memiliki, oh, pengen jadian gitu loh. Pengen deket. Kan ada goalnya. Nah, sebelum ngomongin goal, goal bisa tercapai, kesepakatan ya, goal ya. Entah itu kesepakatan tanda tangan, kesepakatan nikah, kesepakatan rekrut, jadi partner gitu ya. Atau kesepakatan apa aja, itu terjadi karena ada trust. Antara yang diajak sama yang ngajak. Trustnya terjalin nih. Nah, trust bisa ada karena ada kenyamanan. Nah, kalau masalahnya gini, gue gimana ya? Closing kok belum bisa-bisa gitu ya. Nah, orang-orang calon nasabah kayaknya nggak trust deh sama gue. Satu, lu udah bisa bikin nyaman dia belum? Datang-datang, Om, Prudential punya produk baru. A. Besok datang lagi, ada lagi yang baru. B. Nggak begitu caranya, gitu loh. Bangun kenyamanannya dulu. Nah, gimana sih caranya bisa bikin orang nyaman? Nggak akan ada kenyamanan kalau nggak nyambung. Kita harus nyambung dulu, gitu ya. Jadi nyambung, karena nyambung jadi nyaman, gitu loh. Kalau nyaman jadi trust. Ciri-cirinya orang trust itu apa sih? Udah mulai bisa curhat. Cat, gila, Om nih sebel banget nih sama anak gini. Lah, dia curhat loh. Dia udah trust sama saya. Gitu loh ya. Nah, baru dari situ kita bisa masuk goalnya mau apa. Wah, Cat, kalau dari ini prinsip berkomunikasi ini berarti segala sesuatu selalu ada maunya dong. Selalu ada goalnya, selalu ada udang di balik bakwan. Teman-teman. Bahkan Tuhan pun ada maunya kan? Iya kan? Tuhan mencintai kita. Kenapa? Dia mau apa sih? Mau kita cinta balik kan? Ya memang semua ada goalnya. Orang tua teman-teman manggil, ayo datang dong main ke rumah. Begitu kita datang ke rumah, kenapa mah? Nggak apa-apa. Nggak mungkin lah. Pasti ada maunya. Entah itu kangen, entah itu ngajakin makan bareng, entah itu pinjem duit, whatever. Pasti ada maunya. Jelas ya? Jadi nggak ada yang dibilang, banyak juga di luar sana orang agent bilang, gue tuh nggak enak jalanin Prudential. Ketemu orang kayak ada maunya. Bro, sis, nggak ada orang mau ketemu lu tanpa ada maunya. Nggak ada, gitu. Selalu ada maunya, ya. Nah, tinggal lihat motif maunya tuh apa. Orang ketemu kita ada yang mau pinjem duit, ada yang mau apa ya, nipu, ada yang mau ngerugiin, ada yang mau minta ditemenin makan bareng, ada yang mau dia kesepian pengen curhat, selalu ada maunya. Ada yang mau ngajakin bisnis bareng, selalu ada maunya. Dan itu fair kok. Betul ya? Nah, jadi harus ada kedewasaan di situ. Tapi balik lagi, maunya kita tercapai kalau orang trust sama kita. Orang trust sama kita kalau dia comfort sama kita. Ya, untuk comfort harus nyambung ya. Nah, standar sukses dalam berkomunikasi untuk menjalin hubungan ini bicara standar suksesnya. Ya, ini berdasarkan apa yang saya alamin, apa yang saya pelajarin, apa yang saya jalanin ya. Satu, perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. That's why kita harus mencintai diri sendiri dulu. Kita harus ngerti diri kita tuh berharga, kita mencintai diri sendiri, baru kita bisa terapin ini, perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Kebayang nggak kalau prinsip ini dilakuin sama orang yang pengen bunuh diri? Perlakukan orang lain seperti dia ingin dia bunuh orang. Gitu ya. Nah, jadi
kita harus tahu kita ini berharga, kita ini dicintai, kita ini sampai sekarang kita hidup ya. Kita napas, kita sehat. Artinya kita dicintai Tuhan dong. Ya udah bersyukur aja. Intinya satu, kita dicintai ya. Nah, orang tuh kita pengen apa sih? Nah, balik lagi ya. Kita pengen apa? Kita pengen dihargai. Kita suka, kita ngerasa dihargai kalau ada orang yang sopan sama kita. Kita ngerasa dihargai kalau ada orang yang ramah sama kita. Ya udah, kalau kita ngerti apa yang kita suka, perlakukan itu ke orang lain juga. Nah, kita juga pengen dimengerti. Wah, nih leader gue nggak ngertiin gue. Pengen dimengerti. Kita pengen dimengerti ya kita harus bisa mau taruh kuping buat orang. Mengertiin orang gitu ya. Nah, pengen didengarkan, pengen diperhatiin. Teman-teman curhat sama saya, oh gue pengen curhat nih. Jadi gini, tunggu, intinya lu nggak bisa begitu. Nggak nyenengin ya. Mau sepinter apapun kita, leadernya katakan, tapi kalau sikapnya gitu ya kita nggak suka lah ya. Kita pengen didengerin lah. Terus apa? Kita pengen disupport. Ya kita harus mau support orang. Kita pengen dipuji. Siapa di sini yang nggak suka dipuji? Oh gua enggak. Tapi lu dipuji happy kan? Iyalah. Semua orang tuh suka dipuji. Cuman yang penting jangan lebay. Jangan yang, ih gila ya, lu ganteng banget bro. Serem juga ya. Jangan aneh gitu ya. Tapi semua orang pengen suka lah dipuji ya. Suka dipuji ya. Jadi ke nasabah, gimana sih bikin nasabah suka sama kita? Uji aja. Apa yang dipuji? Pencapaiannya. Apa yang bikin calon partner suka sama kita? Terlepas seberapa kayanya kita di Prudential. Kalau dia belum suka sama kita nggak akan bisa ajak dia. Benar kan? Nah, gimana caranya? Puji aja. Lu udah berapa lama bro? Oh, berarti lu udah manajer ya? Wah, gila ya, hebat juga ya. Lu sih kerja keras lo, hebat lo. Suka lah orang digituin. Ya, puji lah. Nah, terus apa lagi? Ditegur dengan cara yang benar di saat yang tepat. Saya tidak ada orang yang suka dikritik. Tidak ada orang suka dikritik. Tapi banyak orang, hampir semua orang, suka untuk dikasihi. Nah, menegur itu benar-benar katanya kesannya menegur, prinsipnya menegur, tapi dengan cara seolah-olah kita mengasihi. Memang kita menegur karena kita mengasihi dia. Gitu loh, ya. Seperti itu teman-teman ya. Perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Prinsip kedua, always listening, always understanding ya. Ini nggak bisa enggak loh. Ini always listening, always understanding. Dalam berkomunikasi, dalam bangun relationship ya. Ya, cara ini membuat orang lain senang berkomunikasi dengan kita. Ya. Adalah dengan membuat mereka jadi gini. Cara membuat orang lain senang berkomunikasi dengan kita, bikin dia sharing, bikin dia cerita. Berarti gimana dong cara always listening, always understanding gimana? Banyak nanya. Kualitas pertanyaan kita itu loh. Nah, ya, jadi jangan banyak cerita, melainkan latih diri kita untuk banyak nanya. Pertanyaan model apa? Bro Andri udah makan? Makan siang belum ya? Makan apa nanti siang? Ah, emang jago ya susah ya. Teman-teman, ini kalau pertanyaan-pertanyaan, udah makan? Makan apa? Ya itu ngerti ya? Nah, misalnya udah makan apa? Oh ya, ngomongin kue tiaw. Kualitas pertanyaannya. Lu apa yang bikin lu suka kue tiaw, bro? Bikin nasabah atau agent tuh cerita gitu. Nah, waktu dia cerita ya kita listening, understanding. Ya, jangan nyelak gitu ya. Nah, ini prinsip-prinsip dasar lah ya. Saya percaya legacy ngerti lah ya. Audit setiap kata yang keluar dari mulut kita. Jadi nggak boleh sembarangan. Oh ya, gue perasaannya lagi enak aja ngomongin. No. Nggak boleh sembarangan ya. Mumpung ingat, saya ikut seminar, dan ini penting banget dalam berkomunikasi ya. Ada 3 hal dalam komunikasi, ya, dalam bangun relationship. 1, feel. Apa yang kita rasain? Ya, apa yang kita rasain tuh real nggak? Ya real, rasanya menyebalkan. Ya real, nyebelin. Gitu ya. Feel. Yang kedua, setelah kita sebel, contoh saya lagi berkomunikasi sama orang ini, sama si A nih ya, kok gue rasanya sebel ya sama ini ya.
entah itu ditegur, whatever gitu ya, lagi berkomunikasi. Waktu kita ngerasa feel sebel, masuk ke poin kedua. Faktanya apa? Faktanya dia ini lagi mau bikin ngeselin hati saya atau dia mau ngapain? Motif dari apa yang dia omongin ini apa nih? Faktanya apa? Contoh, saya berkomunikasi sama istri, saya ngerasa sebel. Wah, kok gue direndahin atau apa? Itu feel kan? Feel itu real. Memang kenyataan yang saya rasain real. Nah, sebelum saya merespon yang aneh-aneh, faktanya apa? Faktanya Devike ini pengen ngerendahin saya atau apa? Faktanya Devike itu sayang sama saya. Itu faktanya. Ya udah, clear dong. Artinya apa? Fakta sama yang saya rasain nggak sinkron. Ya udah, future-nya mau gimana? Ya diobrolin, cara nyampeinnya kayak gimana, segala macam. Ngerti ya teman-teman ya? Itu yang saya dapat tuh ya, mumpung ingat ya. Oke, next. Poin nomor 3 ya. Cari persamaan dan persetujuan. Makin banyak persamaan, makin banyak orang setuju sama kita, itu makin nyambung. Ini yang dibilang untuk bikin orang nyaman harus nyambung. Nyambung karena banyak persamaan. Oh, sama-sama orang Bandung, sarwa keneh atuh kita mah ya. Terus gimana? Ya udah, bahasa Sunda saya cuma bisa itu doang. Yang lain lupa. Beneran lupa loh. Apa arigato? Itu mah Jepang. Apa ya? Apa ya gitu ya? Ya, kamsahamnida ya. Nuhun, hatur nuhun tuh masih ingat ya. Jadi makin banyak persamaan. Contoh teman-teman, saya kemarin lagi ke Jepang gitu ya. Lagi trip keluarga. Terus udah gitu lagi di Indomaret apa sih? Lawson. Lagi belanja-belanja. Terus ada orang Sunda. Apa mahal tuh apa bahasa Sundanya? Awis pisan edan gini-gini. Sunda gitu. Ya udah ya saya ngerasa apa ya? Ih, ada temen gitu. Iya, sama. Saya ajak ngobrol. Dari mana, Mas? Oh, saya dari Sumedang ya, Sumedang. Oh, temennya ini ada yang dari Lampung. Oh, ternyata mereka orang Indo pada kerja di sono jadi apa namanya? Tukang bangunan. Udah jadi ngobrol. Terus dia bilang, Om, jangan panggil saya Om. Soalnya gue bawa anak kan. Om ngapain? Liburan ya? Iya liburan. Jadi ngobrol. Jadi nyambung. Sayang ya di negara orang masa saya rekrut gitu ya. Jadi intinya cari banyak persamaan. Makin banyak persamaan, orang makin nyaman. Ya, semua orang lebih nyaman berkomunikasi dengan orang yang punya persamaan. Sama-sama anak Aloy, ya udah ketemu anak Aloy kan ngopi yuk. Gimana Aloy sekarang? Si ibu ini, si bapak ini masih ada nggak? Terakhirnya direkrut. Gitu ya. Oke, nomor 4 ya. Think before you speak. Ini yang dibilang kita harus bertanggung jawab sama apa yang diomong. Dulu. Saya tuh ngomong, ini dulu cara berkomunikasi saya ya, sebelum saya bertobat ya. Pokoknya gue udah ngomong. Kalau dia nggak ngerti, yang salah bukan gue, yang salah dia. Gue udah ngomong. Itu salah teman-teman. Bukan gitu. Poinnya tuh bukan udah ngomong apa belum. Ngerti nggak yang diomongin? Gitu. Think before you speak. Jadi juga kosakata yang dikeluarin. Karena gini, kalau kita udah ngucap dan orang udah sakit hati, susah loh diperbaikin. Ya. Be positif. Nah, think berpikir, yes, kita harus berpikir sebelum kita ngomong, harus sebagai leader atau calon leader ya, harus bisa mikir gini. Goal atau tujuan dari lu ngucap ini apa nanti? Perasaannya nanti gimana? Dengan perasaan itu nanti dia efeknya apa? Apa jadi marah, apa jadi semangat? Ini yang mana gitu. Ngerti ya? Itu think berpikir. Nah, tapi think juga ini ada singkatan. 1 true ya. Ya, think berpikir yes, tapi ini ada singkatan. 1 ya, true. Tidak ada orang yang suka dibohongin. Sekalinya kita bohong, nanti akan muncul kebohongan berikutnya. Kita akan tutupin kebohongan kita dengan kebohongan lainnya. Ya, dan tapi sekalinya kita sepinter-pinternya apa? Tupai melompat, bisa jatuh juga. Sekalinya kita jatuh, ketahuan bohong, dah buyar. Orang bilang apa? Ambiar ya. Ya jadi yang ngapain sih bohong-bohong? Apa adanya aja. Nah, itu dia. Ini banyak leader di luar sana. Sono tuh ya, di ujung Berung, sono lagi dekat Cikarang, Karawang sono lagi ya. Jadi gini, kita bisnis ini bisnis bangun tim betul nggak? Leader, agent di sini. Yang mau naik AAD.
Semua mau naik AD dong. Habis naik AD ngapain? Naik AD ya. Nah, banyak di luar sana di apa? Karawang, minggir sedikit ada sungai, lewatin ada hutan. Nah, di dalam hutan ya. Banyak AD ya, banyak AD di sono ya. Banyak AD karena nyaman dia lupa bangun tim, oke? Karena nyaman, lupa bangun tim. Sampai satu hari dia sadar, iya ya, gue udah lama nggak bangun tim nih. Ya, orang bisa salah? Bisa. Problemnya, waktu dia mau bangun tim, dia mikir, gila, jenjang karir 5 tahun income 200. Dia tuh udah 8 tahun, baru 50 juta. Kenapa 8 tahun 50 juta? Karena dia tidak bangun tim. Dari tahun kedua, dia udah nggak bangun tim. Sorry, tahun ketiga, dia udah nggak bangun tim. Ya, bagus dong 50 juta. Tapi dia salah nggak? Salah. Karena masalah ini, dia bingung. Mau mulai bangun tim gimana? Apa gue harus bohong? Apanya? Nggak usah bohong, apa adanya aja. Ini bisnis bagus, 5 tahun income 200 juta. Orang nanya, lu udah berapa tahun? 8 tahun. Lu udah berapa? Nah itu dia. Gue join 8 tahun. Gue mainnya 5 tahun. Makanya gue belum nyampe. Nah akhirnya gue bertobat. Kenapa? Karena gue sadar ini 5 tahun 200 juta. Simpel kan? Gitu. Nah banyak hal kayak gini nih jadi problem gitu di luar. Gue nggak enak Cat, mau rekrut berarti gue harus ngebohong. Gue nggak suruh lu bohong loh. Ngomong aja jujur apa adanya. Emang kebanyakan main, selesai. Orang bisa salah lagi. Gitu ya. Oke, next. Ya, harus true ya. Think, haknya itu helpful ya. Beri nasihat, beri penghiburan. Kita suka ada orang-orang yang secara kita sadar maupun enggak, kita tuh suka kalau ketemu sama dia. Kenapa? Tiap kali ketemu kayaknya ada pembaharuan iman, pembaharuan pikiran gitu ya. Ada nasihat-nasihat, ada, duh orangnya enak banget. Pokoknya gue adding value banget nih orang. Nah itu ya, jadilah orang yang helpful. Murah memberi nasihat, murah memberikan penghiburan. Gitu ya. Terus apa lagi? Harus inspiring. Perkataan-perkataannya tuh tidak negatif. Perkataannya tuh menguatkan, memberkati gitu loh. Ya nih gue belum closing, apa segala macam. Ya lu belum closing kenapa ya? Ya lu harus percaya lah. Waktu lu belum closing, orang di kantor banyak gak yang closing? Banyak. Ya artinya market masih ada. Gitu. Menguatkan ya, inspiring. Terus apa? Necessary. Tidak umbar gosip. Kadang banyak orang ngegosip supaya fun, supaya nyambung. Jangan teman-teman, itu nyambungnya nyambung negatif. Gitu ya. Jangan umbar gosip. Kan kita juga nggak mau kalau kita digosipin. Gitu ya. Jangan umbar gosip. Dan kalau orang yang dewasa, misalnya contoh nih, kita ngobrol sama orang, dia ngegosipin si Ko Andre. Kita tuh tahu loh kualitas dia tuh. Ini orang tukang gosip. Ini kita cabut dari pertemuan ini kita yang digosipin. Gitu. Jangan umbar gosip, itu jelek lah ya. Nah, be kind ya. Terakhir, be kind. Miliki hati yang baik, yang lemah lembut. Nah, ini balik lagi, miliki hati yang baik, yang lemah lembut, ya kita harus ngerti ya kita juga, Tuhan juga baik sama kita. Ya kenapa kita nggak baik sama orang? Ya, seperti itu teman-teman ya. Think before you speak. Nah, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jadi seringkali agent atau leader banyak orang bingung gimana ya nanti repricing gimana nih? Ya repricing. Emang kenapa? Ya orang namanya ada inflasi medis. Nah, cuman cara kita nyampein itu menentukan respon nasabah. Nasabah marah-marah, cara kita bereaksi, cara kita merespon menentukan dia marah terus apa reda gitu ya. Banyak kejadiannya kita ngomongin repricing, marah-marah, kita terima segala macam, kita kasih jawaban yang lemah lembut gitu loh. Ujung-ujungnya buka lagi PCB 88. Gitu. Ya, jadi ya kita harus jadi orang yang yang lemah lembut gitu. Ingat kekuatan khususnya pria ya. Dulu saya pikir orang yang cowok yang berotot, yang maco, wah itu cowok yang kuat. Teman-teman, pernah lihat nggak? Cewek cantik, suaminya blee banget. Blee itu gimana ya? Kurang oke lah. Jadi cantik, cakep kan, ganteng, cantik itu relatif ya. Jelek mutlak dong. Nah, kira-kira gitu. Ini ceweknya cantik, cowoknya mutlak gitu.
Begitu ditanya, tapi itu beneran. Begitu ditanya, ceweknya bilang apa? Gue nyaman sama dia baik. Kekuatan cowok itu bukan di otot, di lemah lembutnya itu loh. Serius beneran. Ya, itu penting loh teman-teman ya. Ya, bener wanita-wanita dewasa ya. Coba punya cowok keker tapi ribut melulu. Wah, digamparin dia apa? Coba, ngerti ya? Kan lebih seneng sama cowok yang lemah lembut gitu loh. Lemah lembut bukan tulang lunak ya teman-teman ya. Beda, beda. Bedain. Iya, lemah lembut tuh nanti dipikir, oh, Ko Richard bilang lemah lembut, ya carinya tulang lunak. Enggak, bukan itu. Itu tulang lunak teman-teman ya. Lemah lembut tuh kayak Ko Andre tuh. Apa ya? Bersahaja atau enggak? Enggak kasar gitu loh. Nah itu. Ngerti ya teman-teman ya? Ya itu kekuatan cowok tuh di situ, ya. Nah, oke. 5 ya. Nah, turunkan ego, naikkan hikmat ya, fokus pada tujuan komunikasi. Seringkali dalam hal berkomunikasi, dalam build relationship, yang bikin hancur apa sih? Bukan situasinya loh. Bukan situasinya kayak gimana jadi hancur. Enggak, ego teman-teman. Nah, di sini saya cuma mau bilang eh, prinsip dasar kalau kita mau lama, siapa di sini mau sukses? Sukses income 1 miliar per bulan. Oke ya, minimal kita mau itu ya. Pertanyaannya simpel. Mau nikmatin 1 miliar per bulannya berapa lama? Berapa lama? 1 tahun? 2 tahun? Seterusnya? Ayo naik lagi gitu ya. Yang menentukan berapa lama, itu namanya karakter. Jadi ada yang namanya segitiga, ini yang saya pelajarin ya. Segitiga kepemimpinan. Ya. Nomor 1, visi. Kedua, skill. Ketiga, karakter. Visi menentukan seberapa jauh kita akan melangkah nanti. Itu visi, ya. Skill menentukan seberapa cepat kita nyampe. Karakter menentukan seberapa lama kita ada di situ. Orang bisa cepat, bisa punya visi tinggi, cepat pula, tapi kok sebentar ya. Problem di karakter, teman-teman. Nah, ya, bicara karakter, teman-teman. Ini benar-benar dasar yang, aduh, saya bilang, ini yang saya coba pegang terus, teman-teman. Kesombongan awal, kehancuran. Ya, bicara ego itu standar, itu dasarnya tuh sombong. Wah, gua nih lagi coaching agent dan gua ngerasa gila ya, gua kok jadi sebel banget apa. Coba dipikir-pikir, sebenarnya intinya gue udah terlalu sombong. Sampai seolah-olah ngerasa gua nggak layak lagi untuk ngurusin ini orang. Kira-kira gitu teman-teman ya. Hati-hati ya. Itu jangan sampai kita kemakan sama kesombongan, apa yang kita perjuangin itu hilang semua. Ya. Turunkan ego, naikkan hikmat ya. Konflik ada karena adanya iri hati, dengki ya. Dengki itu datang dari ego ya. Banyak orang terjebak dalam konflik karena ketinggian ego dan akhirnya korbanin hubungan. Suami istri, wah ribut. Sampai akhirnya berujung di meja hijau gitu ya. Kenapa sih? Meja makan harusnya bener ya. Kenapa sih bisa kayak begitu? Si suaminya tidak terima. Si istrinya juga tidak terima. Nggak mau minta maaf gitu loh. Ini kan ketinggian gengsi. Contoh lagi ya. Ngomongin kesombongan ya. Lu kenapa belum rekrut dia gitu ya? Lu kenapa belum prospek? Gimana ya? Gua tuh nggak nyaman prospek dia. Gua tuh kayaknya bisnis pro tuh bukan gue banget. Kenapa sih? Nggak mau ditolak. Emang kalau ditolak kenapa sih? Gua ngerasa sombong kan? Sombong aja, intinya lu sombong. Ngerti ya? Hati-hati, kesombongan tuh bukan cuman masalah pakai mobil apa, punya duit berapa ya, punya duit berapa emang dia punya. Tapi kesombongan itu ya bukan cuman sekedar oh ya Sabtu nggak mau ikut training. Kita nggak mau ketemu nasabah karena masalah tidak nyaman, itu jangan-jangan ada kesombongan di diri kita. Gitu loh. Ya. Ego ya, hati-hati ya. Jadi turunin ego, naikin hikmat dalam berkomunikasi ya. Nah, itu prinsipnya dasar berkomunikasi. Nah, ini beberapa ini ya. Cepat aja ya. Hubungan itu mengenal jarak, teman-teman.
Yang namanya hubungan mengenal jarak. Semakin dekat hubungan seseorang, semakin besar pengaruh yang bisa diberikan. Ada orang yang, kan people change teman-teman ya. Saya rekrut orang ini nilai karakternya 6. Oke? Tugas saya sebagai leader apa? Saya coba naikin dong. Kasih value dong. Adding value kan. Adding value bisa diterima apa enggak sama dia tergantung jarak. Gitu loh. Makin orang, hubungan makin dekat, pengaruh yang kita kasih bisa makin besar. Begitu juga nasabah. Nah, tadi Bro Chris ya, baru closing 1,5 miliar ya? 1,6 M. Ampun. Pulang ah. Itu luar biasa ya. Tapi teman-teman gini loh. Ada pengaruh yang Bro Chris kasih kan? Pengaruh yang dikasih. Ya sekarang kalau misalnya sama sekali hubungan yang nggak ada atau bahkan kalau misalnya pahit, yang nggak ada pengaruh yang bisa dikasih. Bener ya? Nah, jadi itu mengenal jarak. Nah, tapi balik lagi, karena hubungan mengenal jarak, ini bicara hubungan macam-macam ya, suami istri, agent dan leader dan leader di bawahnya, leader dan leader di atasnya. Relationship perlu di-maintain. Relationship perlu di-maintain. Karena yang sekarang deket, sekarang nyaman, bukan artinya otomatis nyaman terus. Hubungan suami istri, kalau misalnya ada yang berakhir di meja hijau, ditanya, kenapa berakhir begini? Saya sudah tidak cinta. Cua, gitu ya. Ya intinya hubungannya, kan, tapi kok bisa merit dulu? Karena dulu pernah cinta. Intinya dulu cinta, nggak di-maintain aja. Iya kan? Hubungan harus di-maintain. Hubungan harus di-maintain. Ya, hubungan kita sama agent, ya kita harus maintain. Nah, cara maintainnya gimana? Ya maintain lah. Seminggu sekali kek. Kirim surat kek. Kirim WhatsApp kek. Ya, kirim WA, bro gimana? Happy birthday ya, bla bla. Ya, hubungan harus di-maintain. Karena nggak ada hubungan itu, relationship tuh anugerah, teman-teman. Ya anugerah ya harus kita kelola juga, ya. Nah, perlu maintaining dalam relationship. Jadi nggak bisa yang, oh iya dia udah agent gua, ya udah selamanya milik gua, nggak bisa, ya. Kita tuh nggak bisa memiliki orang, ya mau itu anak atau, ya benar, kita nggak bisa memiliki orang, benar ya. Kita cuman bisa mengelola apa yang ada di kita, ya cuman titipan berkat, udah gitu. Ya kita harus kelola. Nah, hubungannya kita kelola, ya. Nah, hasil dari sebuah hubungan, punya anak kok enggak ya? Ya itu benar juga ya. Jadi hasil dari sebuah hubungan cuma 2, teman-teman. Dipengaruhi atau mempengaruhi ya. Cat, lu yakin dipengaruhi dan mempengaruhi, bukan atau ya, dan mempengaruhi. Terus gimana kalau lu dipengaruhi gimana? Tergantung. Kalau saya build relationship sama Bro Andre, nggak apa-apa lu pengaruhi gue biar hebat. Kayak dia gitu. Ya boleh dong. Kalau saya build relationship, takut nggak Cat dipengaruhi? Tergantung sama siapa. Kalau sama orang yang, wah mindsetnya bagus, karakternya bagus, nggak apa-apa, pengaruhilah gue. Ya, boleh dong. Nah, tapi juga kita harus mempengaruhi. Dan kita harus lihat, tapi kalau misalnya ini orang negatif, ya teman-teman harus pasang benteng. Jangan sampai dipengaruhi. Kita coba mempengaruhi, gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya kita fokus dipengaruhi, teman-teman relain diri teman-teman dipengaruhi sama yang ke arah yang lebih baik. Relakan, gitu ya. Lepaskan ya. Tapi kalau kita dalam konteks mempengaruhi, gimana nih caranya, teman-teman? Kita cuma bisa mempengaruhi kalau kita pegang, kita punya prinsip-prinsip yang benar. Baru kita akan tough gitu ya. Masalah dipengaruhi atau mempengaruhi. Ya, pegang prinsip yang benar. Beberapa dasar pengertian dalam relationship, teman-teman ya. 1. Relationship itu ada levelnya, ada ring 1, ring 2, ring 3. Ya. Semua rahasia saya semua keterbukaan saya terbuka banget sama istri. Tapi belum tentu ke anak loh. Saya nggak bilang ke anak saya punya duit berapa. Nggak juga. Tapi anak kan bagian ring 1 ya. Even di ring 1 aja ada part-partnya gitu loh. ART, orang dekat nggak? Orang dekat. Serumah. Tapi kan dia bukan ring 1. Ngerti ya? Mungkin dia ring 2 gitu loh. Nah, begitu juga sama agent, begitu juga sama nasabah. Hubungan itu ada levelnya. Ya, kita yang kontrol. Levelnya itu mau dinaikin apa diturunin, ya? Tidak semua hal layak di-share.
Tidak semua hal layak di-share. Agent, leader ke agent. Wah, hubungannya udah kayak saudara. Curhat semua kegalauannya, besoknya agentnya hilang. Iya dong, nggak semua layak di-share. Kegagalan boleh di-share kalau kita udah menang. Kegagalan boleh di-share kalau kita udah menang. Kalau belum menang, jangan. Ya, oke, next. Fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Gimana Cat kalau gue udah prospek, udah bangun hubungan, tapi orangnya tidak mencintai gue balik? Kita nggak bisa kontrol respon dia. Kita bisa kontrol respon kita. Kalau kita udah jalin hubungan sama nasabah, kita jalin hubungan sama partner, tapi dia nggak merespon balik, pilihan di kita. Tetap temen dan kita move on. Atau mau sakit hati di sini. Pilihan di kita, teman-teman. Ya. Nah, sifatnya seasonal. Nah, ini penting, teman-teman. Hubungan itu sifatnya seasonal, ya. Atur ekspektasi. Manusia itu ada musim kehidupannya. Waktu kita sesama sahabat nih ya, si A dan si B, bersahabatan, belum married. Wah, kemana-mana bareng. Cuman ke WC aja nggak bareng. Ya kan? Makan bareng, apa bareng, main bareng. Begitu si A married, si B mulai, wah, kesepian. Dan dia ngerasa si A menjauh. Guys, hubungan itu seasonal. Saat kita jadi agent, leader kita tuh nempel kita. Tempel, wah, care, segala macam. Saat kita jadi AAD, banyak AAD di luar sana tuh yang di belakang, di dalam hutan itu ya. AAD bilang gini, gila leader gue udah gak care lu. Udah gak care. Gue udah gak ditempel. Bro, udah bukan saatnya lu nyusu, saatnya lu nyusuin orang. Kalau lu masih mau nyusu, udah bukan levelnya. Lu harus nyusuin orang. Gitu loh. Seasonal, seasonal. Ya, harus ngerti. Saya sama leader saya, hubungan gimana? Saya respect sama leader saya. Ya tapi gimana ya? Ya udah, ya saya udah punya ini tim gimana? Ya udah, tapi saya respect. Seasonal dan kita harus ada kedewasaan di situ. Nggak bisa kita berharap bergandengan tangan sampai masuk surga bareng. Nggak bisa. Nanti dia bakal jadi adik, lu mau gandeng gimana? Dia harus ngegandeng orang. Nah, masalahnya biasanya leader yang gampang sakit hati, ngerasa ditinggalkan, biasanya dia nggak punya tim. Makanya bingung gitu. Gua kok nggak ada yang gandeng gua. Leader gua udah ini. Ya mereka semua udah repot sama timnya. Kitanya repot sama diri sendiri doang. Gitu ya. Jadi harus ada pengertian seperti itu. Ya tidak selamanya maksudnya, oh leader kita tuh nempel kita. Bro, nanti lu jadi AAD, lu harus nempel orang. Lu jadi AD, lu harus cetak AAD, lu nempel orang. Gitu ya, seasonal ya. Oke. Miliki tujuan yang jelas dalam membangun relationship. Harus jelas dulu, ini arahnya saya bangun relationship ini sama dia nih apa. Gitu loh, buat apa. Tujuan dalam relationship, kenapa kita meskipun dia tidak baik, kita tetap harus baik. Tujuannya simple teman-teman. Selama kita hidup harus selalu jadi berkat. Udah that's it. Selama kita hidup, kita pengen jadi berkat buat dia. Itu tujuan utamanya. Ya, jadi meskipun dia responnya belum oke, kan mau jadi berkat, ya udah jangan dijahatin. Intinya mau jadi berkat aja. Teman-teman, penting banget dalam membangun hubungan. Kenapa? Membangun hubungan tuh sama aja kayak menabur. Teman-teman nggak tahu nuainya kapan. Devike nabur. Kita bicara rekrut hopengnya Devike tahun 2007. Rekrut sih, tapi tidak jalan. Teman-teman, akhirnya dia jalan dan sekarang dia udah jadi adik, punya adik satu, jadi adik satu lah ya. Udah punya anak adik. Itu jalan 2020. Dari 2007. 13 tahun. Kenapa akhirnya mau jalan? Satu, momentum. Kedua, karena hubungannya masih baik. Hubungannya masih baik. Jelas ya teman-teman ya? Tujuan dari kita membangun hubungan, kita mau tetap baik apa enggak? Satu, bukan cuma ada cuannya apa enggak. Intinya kita kan dituntut untuk jadi saluran berkat. That's it, udah. Itu aja. Ya? Oke, next. Kualitas kehidupan ditentukan dengan hubungan yang kita bina, teman-teman. Ya. 17 tahun saya di Prudential, jatuh bangun, belajar terus. Ya, coba bangun hubungan gitu ya. Ada yang saya bangun hubungan sama ini, cinta bertepuk sebelah tangan, dia nggak mau. Ya terus gimana? Ya udah saya fokus sama hal yang bisa kontrol, yang bisa saya kontrol. Ya udah cari lagi, bangun hubungan sama yang lain, gitu loh. Ada yang ketemu
ketemu nih ya di Meritan temen, ini agent saya datang, kucuk kucuk kucuk. Cat, gua ketemu tuh sama si ini, mantan agent saya. Iya, dia bilang ke gua, hati-hati di sono ada si Richard. Parah banget nih. Padahal gua nggak ada masalah loh sama dia. Ya itu menyebalkan kan ya. Tapi ya balik lagi ya, kita cuma bisa setia atau menyerah. Oke, ya udah setia aja, setia aja. Seperti itu teman-teman ya. Ya sampai akhirnya ya balik lagi berkat datang dari Tuhan. Tuhan tidak memberkati orang yang minta. Tuhan memberkati orang yang setia. Setia aja. Setia aja. Jelas ya teman-teman ya. Jadi ya seperti itu yang perjalanan saya teman-teman ya. Sorry kalau ada salah-salah kata. Semoga apa yang saya sharing ini bisa berdampak dan memberkati ya. Thank you teman-teman. Boleh. Ini gua. Oh iya siap bos, sekali lagi yang meriah buat Korita Tafi teman-teman. Tapi oke silakan duduk. Karena bagus banget bahannya teman-teman, ini berdasarkan experience lifetime-nya beliau. Nah kita mau tanya jawab nih buat teman-teman yang silakan duduk. Anda nggak denger ya? Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya teman-teman boleh. Silakan. Ada yang mau nanya? Ko Andre mau nanya. Yang lain dulu, nanti Ko Andre. Silakan. Bung Ben. Saya udah ya. Oke. Boleh nggak? Coach Jat, Ya. mau tanya dong, kita kan belajar tentang komunikasi. Bagaimana komunikasi itu basic banget dalam kita menjalin hubungan. Ya. Nah, boleh nggak Coach Richard, sepengetahuannya Coach Richard gitu ya, bagaimana cara kita untuk terus mengintrospeksi skill berkomunikasi kita supaya kita bisa paham terus saya udah sampai sejauh mana nih ningkatin skill komunikasi saya dalam menjalin hubungan. Ya. Thank Thank you. you. Ya ini yang kalau saya lakuin ya, sampai detik ini, sampai sekarang. Pulang dari sini, saya akan tanya sama istri. Tadi gimana? Saya berevolusi ya. Dalam ya maksudnya disuruh ngebohong kayak gini. Oke ya. Enggak lah, disuruh sharing gitu ya. Suruh ngebohong gitu ya. Disuruh sharing, terus udah gitu apa ya, maintain tim. Itu banyak perubahan. Jadi yang sering saya dengar gitu ya, Devika bilang kamu terlalu kasar. Kamu terlalu pedes ngomongnya. Kamu terlalu nggak peduli, nggak tahu tempat. Orang lagi curhat dipotong. Ya itu. Jadi perlu ada itulah fungsi, salah satu fungsi kerja pasangan. Salah satu fungsinya. Karena apa? Ya waktu saya berkomunikasi, ya kan lupa dong urutannya, apa yang dirasa. Nah tapi dengan adanya istri, ya Devika ikut ngerasain gitu loh. Dan yang ya balik lagi ya itu jadi caranya, teknisnya. Tapi gimana nih kalau prinsipnya gimana? Ini juga saya juga baru belajar dari Peter Tanci, boleh tuh baca-baca apa denger-denger YouTube bagus banget. Seringkali kita ngerasa kesulitan menghadapi difficult people. Ya bener ya. Oh ya orang yang ini gitu ya. Tapi teman-teman ya, di apa ya, disadari nggak disadari, saya ngerasa nih orang kok susah ya, difficult people for me gitu ya. Tapi tanpa disadari, gue juga susah loh di mata banyak orang. Si Richard nih kurang bercanda loh. Si Richard nih terlalu serius. Si Richard nih terlalu apa ya, pedes gitu loh. Nah ini gue juga difficult loh buat banyak orang. Ya jadi ya kitanya harus apa ya, harus mau ya turunin ego, naikin hikmat. Balik lagi. Dia memang saya ngerasa ini nyebelin, tapi saya ngerasa dia aneh, tapi gue juga aneh. Ya udah gue coba memahami apa ya pikiran dia, memahami kenapa dia begitu gitu loh. Jadi lebih apa ya, bisa lebih balance gitu loh. Nggak bisa yang banyak orang, jadi orang yang bagus tuh apa sih? Orang sanguin, koleris, flekmatis atau melankolis? Semua bagus. Semua bagus dan semua jelek. Orang koleris disuruh apa ya? Disuruh maintain susah loh.
Orang koleris itu bagus untuk diri sendiri. Prospek, lagi lemas, koleris bagus. Tapi suruh maintain. Bubar timnya. Dulu saya koleris banget. Gitu loh. Dulu gue koleris banget. Nah, orang plekmatis untuk memulai susah. Orang melankolis, ya gitulah. Ya. Paling bagus orang sanguin. Coba ngobrol sama orang sanguin, rame. Nggak tahu ujungnya kemana. Yang diobrolin apa juga nggak tahu. Ya teman-teman. Jadi sebenarnya yang bagus adalah kita ada awareness, kita ada pengertian. Ini arah komunikasi ini kemana, dan kita tahu kita tuh nggak sempurna. Jadi ya ini penting banget sih. Kita tuh nggak sempurna, jangan ngarepin orang sempurna. Nah kita berevolusi terus. Gitu. Ya, thank you. Lagi teman-teman? Terakhir aja gimana nih? Ko Richard, boleh ceritain nggak activity-nya Ko Richard? Ini kan banyak juga partner gitu ya. Menjelang 6 bulan ini nih, apa nih yang biasanya Ko Richard misalkan ke partnernya kasih tahu, atau pengalaman Ko Richard sendiri, dan activity sebagai leader gimana tuh hari-harinya tuh? Oke. Thank you. Nggak nanya activity saya. Oh enggak. Jadi gini, sebagai partner dulu ya. Sebagai partner, kita harus tahu betul kita ada impian gede, visi besar. Ini nggak bakal bisa nyampe kalau kita nggak AAD. Betul ya? Jadi AAD penting apa enggak? Ya itu everything. Ya penting banget, nggak bisa enggak. Pokoknya harus AAD. Nah untuk AAD dibutuhin omset kan? Ya udah omset 300 juta, itu kita ngomong standar dulu dah, standar. 300 juta itu 10 keluarga yang masing-masing 100.000 sehari. Nah ada nggak 10 keluarga? Nggak ada. Adanya atau lebih sih, lebih. Misalnya adanya 20 keluarga tapi yang bisa 50.000 sehari. Boleh? Ya boleh. Fokus aja itu. Nah jadi ya maksudnya kadang, kan gila tadi sekali closing 1,6 miliar kan, itu 300 gitu loh. Dan ingat dari 2007 juga sama 300, nggak berubah. Dengan kemajuan teknologi sekarang. Dulu kita dapat referensi, saya tinggal Jakarta Utara dulu, dapat referensi Jakarta Selatan. Telepon, dia bilang, "Iya nggak apa-apa, Cat, datang aja." "Tante, alamat di mana?" "Cipete nomor sekian." "Oh iya. Kan nggak bisa ngomong." "Di mana tuh Tante, tunjukin jalan." "Ya nggak mungkin lah." "Siap Tante, ya udah." Janjian segala macam. Gua nggak tahu Cipete itu di mana. Tanya lah. Cipete itu di mana sih? "Oh itu Jakarta Selatan." "Oh Selatan tuh Pondok Indah." "Cat, Jakarta Selatan tuh luas. Lu Pondok Indah tuh bagian dari Jakarta Selatan." "Jadi gimana?" "Ya udah, yang saya tahu mana? Pondok Indah." Nyampe Pondok Indah, cari tukang ojek. "Pak, Cipete tahu nggak?" "Nggak tahu." "Wah, ini ada yang tahu." "Tahu saya." "Ya udah, antar Cipete nomor sekian." Nyampe saya bayar. Dulu sesusah itu. Omsetnya 300 juta. Sekarang kan tinggal googling kan, buka, mau kemana. Ini gampang sekali loh. Dan sekarang ini kalau ngomongin asuransi, orang tuh udah nggak bisa yang, "Ih, dosa lu ambil asuransi, mati masuk neraka lu." Enggak gitu sekarang tuh. Dulu saya masih ngalamin yang kayak gitu. Gitu loh. Jadi ya no excuse lah. Aktivitasnya satu hari ketemu, balik lagi gini. Masa depan yang kita mau penting apa enggak? Kalau itu penting, mau satu hari ketemu 3 orang juga bisa. Saya tinggal di Jakarta. Perjuangan saya dulu ngejar unit manager ya, AAD ya. Ini lebih yang paling paling gila lah, gila banget ya. Itu satu hari ketemu 7 orang. Jakarta loh. Ya kalau mau bisa. Kenapa saya lakuin? Karena promosi penting. Dan leader saya pernah nanya ke saya nih dulu ya, agent. "Cat, lu pasti promosi nggak?" Jawaban saya apa? Ya pastilah. Ini amit-amit kalau nggak nyampe promosi gimana? Ya nggak mungkin lah. Enggak, ini amit-amit kalau lu nggak promosi. Ini leader gue malah nggak percaya gitu. Kalau misalnya lu nggak nyampe gimana? Saya bilang, "Gung, gue tinggalin coffee shop gue join pro. Itu tuh untuk promosi. Jadi nggak mungkin gue nggak promosi." Gitu loh. Pasti promosi. Ya nggak bisa enggak. Gitu loh. Nah, itu yang dilakuin ya, maksudnya satu hari mau ketemu berapa? Ya teman-teman yang komit sama diri sendiri.
Satu hari mau berapa? Sepenting apa AAD itu? Sepenting apa masa depan yang cerah dalam hidup? Ya, itu pertanyaannya itu. Terus sebagai leader, leadernya apa nih? Leader AAD atau leader AD? Leader AAD, teman-teman lihat apa di Prudential? Lihat income berapa sih? Ya banyak orang ya gagal di Prudential karena yang dia lihat, yang dia incar income 30-40 juta. Tahu nggak sih Prudential tuh bisa kasih 5 tahun pertama aja 200 juta. Bayangin dulu 200 juta per bulan dengan kehidupan kita, berapa banyak masalah selesai. Sepenting apa promosi jadi AD, sepenting apa 200 juta per bulan. Kalau memang penting, ya kita yang kerjain. Kita yang usahain. Aktivitasnya apa? Kalau dulu saya balik lagi ya, pola bisa berubah. Disesuaikan sama kebutuhan. Ya tadi ngobrol di teras yang indah di atas sama beberapa teman. Ditanya, iya memang benar. Dulu waktu saya join Pru, saya baru nikah, belum punya anak. Situasinya seperti itu. Tempat tinggal nebeng di mertua. Jadi kondisi income seperti apa, ya nyaman-nyaman aja. Jadi nggak ada no pressure gitu ya. Tapi kalau udah punya anak gimana? Nah ya, jadi strategi bisa berubah-ubah. Tapi prinsipnya satu. Lu promosi dulu. Promosilah ke adik. Prinsipnya satu. Begitu udah leader, tugasnya apa? Cetak leader. Ya kalau nggak cetak leader ya susah gitu ya. Nah itu jadi balik lagi, apa yang harus dilakuin? Kalau leader, ketemu orang. Udah ketemu orang, gila loh, coba bayangin. Nggak disuruh angkat batu, nggak disuruh dorong truk gitu ya. Nggak disuruh ngangkut ikan pakai jala, enggak. Ketemu orang. Kerjaan kita makan siang, breakfast, ngopi, makan malam. Nge-gym, biliar, bowling, main intinya. Kerjaan itu ketemu orang. Nah, leader kalau udah ketemu orang, terserah. Ya sesuaikan dengan kebutuhan, mau diapain. Gitu loh. Bisnis ini cuma satu, ketemu orang aja. Simple, teman-teman. Ya, kira-kira seperti itu ya, semoga menjawab ya. Siap loh teman-teman. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Sebelum ke Ko Andre. Oke, Ko Andre ya. Thank you, Ko Richard. Mau nanya dong, kan hari ini belajar bagus banget tentang hubungan, komunikasi sama orang. Setelah dilakuin, boleh ceritain sedikit nggak impact-nya buat bisnisnya yang sekarang lu punya? Impact-nya apa sih dengan punya hubungan yang bagus gitu? Lu ngerasain di bisnis Prudential seperti apa? Boleh tolong ceritain sedikit, Oke. Ko Richard? Thank you. Impact ya, impact yang dari hasil dari apa yang coba gue terapin gitu ya. Yaitu salah satunya ya, direkrut 2007, join 2020, sekarang yang 2020 ini namanya Santi dan Papau. Sekarang udah jadi AD1. Satu orang tuh. Ya itu kan semua karena ada prinsip-prinsip yang kita lakuin yang lumayan. Mungkin kalau bisa lebih baik lagi mungkin nggak nunggu 13 tahun mungkin ya. Terus ada juga namanya Adi Sere, suami istri yang istrinya baru meninggal minggu kemarin. Dia join tahun 2000, saya lupa deh, 2011. 2013 akhirnya serius, dapat Star Club Milan. Kan waktu itu ada Milan, ada Jepang ya. Dia dapat yang Milan. Wah, dapat Star Club Milan. Kita punya partner bisnis, dapat Star Club Milan, happy nggak? Happy dong, tahun depannya hilang. Bisnisnya booming. Disuruh urusin usaha sama maminya. Jadi ya dia juga bisnis sebelumnya, cuman ini dikasih beban, dikasih tugas, ngurusin semua usahanya. Hilang. Ya, ini anak gimana? Kesel ya kesel. Ya terus gimana? Ya udah pakai ya terapin ya pokoknya intinya gue menjalin hubungan, membangun relationship sama dia bukan cuman kalau gue untung doang kan. Terlepas itu ya udah be good lah, be kind lah. Ya udah. Ya be good aja udah. Kalau ada acara apa tetap diundang segala macam. Saya pindah dari Kelapa Gading ke kemana? Ke Sumarekon tahun 2018, 2019 tuh. Jadi hilang tahun 2014 ya. 2019 saya ingat, oh si Adi rumahnya di BSD.
Di, gue baru pindah, Di. Mampir-mampir lah. Ya udah dia mampir sama istrinya. Itu momen dia balik comeback. Sekarang udah adik, udah bakal punya 2 adik. Dia baru naik adik tahun ini. Ya itu resultnya gitu loh. Ya. Ya, jadi kalau kita ngerti gimana apa ya, kita menerapkan prinsip-prinsip yang benar, nggak ada yang namanya agent gak jalan menurut saya ya. Nggak ada agent gak jalan, belum jalan. Nggak ada yang namanya nasabah nggak closing, belum closing. Ya, bangun aja hubungannya, bangun hubungannya. Nah, itu dari sisi bisnis. Ya, kalau dari sisi apa yang apa yang Tuhan berkatin lewat gitu ya. Ya, dulu saya berdoa masuk Prudential karena masalah pengen punya rumah. Gitu loh. Tuhan kasihnya apa? Kode agent. Kan nyebelin ya. Mintanya rumah dikasihnya kode agent. Gitu ya. Tapi ya kode agent ya dikelola gitu ya, dikelola ya lumayan lah jadi beberapa aset gitu. Gitu. Jadi pas orang pandemi pada pegang cash, pandemi saya shopping gitu kan. Beli ini, beli itu apa segala macam. Ya bersyukur ya, tapi itu apa ya? Kenyamanan, kenikmatan yang gua rasa gue percaya nggak segede value dari apa yang kita jalanin. Gitu loh. Ya prinsipnya adalah ya mau punya grup gede, mega grup, adik yang banyak, ya kita harus ngerti bangun hubungan. Ya karena hubungan nggak ada yang lain gitu loh. Ya, thank you. Semoga menjawab ya. Yang nggak ada omset kalau nggak ada hubungan. Nah, kan banyak yang gini. Kalau lu beromset gue mau bangun hubungan. Nggak ada hubungan nggak ada omset loh. Gitu. Tapi kalau hubungannya baik, omset tuh otomatis. Gitu ya. Ya kira-kira seperti itu sih. Boleh sekali lagi bangkit berdiri teman-teman. Banget loh, aduh. Wow. Thank you banget loh, thank you banget. Oke teman-teman, kalau mau tepuk tangan paling meriah dong teman-teman. Wow. Oke. Bersyukur bahwa hari ini kita boleh menikmati hasil buah dari apa yang hari ini Ko Richard udah punya. Oke. Pertanyaannya adalah apakah kita membandingkan akar kita, prosesnya kita dengan buah orang lain? Tentunya tidak. Ini buah yang Ko Richard punya, tadi udah ngasih lihat sedikit jamnya gimana, rumahnya gimana, timnya gimana. Oke, tapi pulang dari sini pekerjaan kita adalah kita membangun berakarnya, kita berprosesnya, kita ada sebuah hal yang paling seru yang kita sampai akhir tahun kita boleh maksimalkan, yaitu sampai bulan November ada apa teman-teman? Korea. Boleh goyang-goyangin ke kiri kanannya, kita ke Korea bareng. Kita ke Korea bareng. Mau barengan ke Korea? Mau barengan? Ya keren loh ya. Oh iya iya. Oke. So, yes, kita pun nggak kalah mau membangun juga bareng-bareng. Kita mau punya growing yang lebih baik buat hidup kita. Yang setuju katakan yes. Mulai dari mana? Mulai dari yuk akhir tahun. Tadi kalau Richard bilang AAD itu segalanya. Benar. Oke, AAD itu sangat penting. Sama kalau kita bilang sama anak kita sekolah, perlu nggak anak kita naik sekolah? Naik kelas? Perlu dong. Bener? Masa ada orang tua bilang sama anaknya untuk nggak naik kelas? Kayaknya rada nggak mungkin. Oke, jadi kamu dan saya perlu naik kelas. Boleh bilang ke kiri kanannya, kamu naik kelas, kamu naik kelas. Oke. Oke, dan naik kelas kita dirayakan. Sebelumnya yaitu boleh dapetin yang namanya Korea. Asik banget.